Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, minggu yang lalu kita telah melihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menangking murid-murid karena murid-murid ketakutan. Saudara sudah mengetahui ceritanya. Pada waktu itu, saudaraku, Tuhan Yesus di atas perahu bersama dengan murid-murid. Kemudian datang angin, datang gelombang, lalu murid-murid ketakutan. Dan Tuhan Yesus menangking murid-murid dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan Yesus tidak suka murid-murid takut. Demikian Tuhan tidak suka kalau kita takut, karena Tuhan dalam kita. Murid-murid juga memiliki Yesus bersama-sama dengan di dalam perahu. Tapi kita lebih lagi, kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Mari kita baca sebentar ceritanya dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40. Bukalah kitab saudara dan kita sama-sama membacanya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40. Terdapat saudaraku? Mari kita baca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dia pun bangun, mengharumi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu jadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, sampai itu terus. Seharusnya saudaraku, kalau mereka percaya, mereka tidak takut. Dan Tuhan menangking murid-murid, "Mengapa kamu takut?" Minggu yang lewat telah saya katakan kepada saudara, banyak alasan secara manusiawi murid-murid menjadi takut. Karena gelombang sudah begitu besar, angin sudah begitu keras, air sudah masuk dalam perahu, sebentar lagi perahu tenggelam. Wajarlah kalau mereka takut, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus tidak menghendaki mereka takut, walaupun dalam keadaan yang demikian. Sebab yang pertama, saudaraku, karena Yesus beserta dengan mereka. Yang kedua, saudaraku, karena Yesus sendiri sudah berkata ke seberang. Marilah kita ke seberang. Kalau Tuhan Yesus berkata ke seberang, pastilah mereka sampai ke seberang. Bagaimanapun hebatnya badai gelombang yang menerpa mereka. Karena firman Tuhan ya dan amin. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus sudah sirna daripada pikiran mereka. Mereka dikuasai oleh apa yang mereka lihat. Mereka dikuasai oleh pengalaman mereka. Mereka dikuasai oleh pikiran mereka secara manusiawi. Biasanya kalau gelombang sudah begini besar, biasanya kalau kapal yang begini ditimpa ombak begitu besar, pasti tenggelam. Lalu murid-murid melihat kematian. Murid-murid melihat celaka. Tapi Yesus begitu tenang tidur di buritan kapal. Mengapa, saudara? Karena Yesus sama sekali tidak melihat kematian. Yesus melihat mereka sampai dengan selamat di seberang. Yesus melihat dia melayani dan membebaskan seorang yang kerasukan di seberang sana. Yesus tenang, saudara. Nah, kemudian murid-murid yang begitu khawatir, begitu panik membangunkan Yesus. "Tuhan, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Kita binasa." Lalu Tuhan Yesus bangun menghargai angin, diam danau. Lalu angin menjadi tenang, danau menjadi tenang. Tapi Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Aku beserta dengan engkau. Aku telah berkata ke seberang, pasti sampai ke seberang. Mengapa kau takut? Mengapa kau tidak percaya? Mengapa kau tidak percaya kepada firman-Ku? Mana lebih berkuasa firman-Ku apa danau ini? Mana lebih berkuasa firman-Ku atau atribut ini?" Saudaraku, firman Tuhan lebih berkuasa. Amin. Demikian juga dalam hidup kita, dalam perjalanan kita. Tuhan ini sudah berkata kepada kita sampai ke seberang. Seberang sana, di sorga. Nama saudara sekarang sudah tertulis dalam buku kehidupan. Amin. Adakah saudara bersuka cita nama saudara tertulis di sorga? Haleluya.
Kelak kalau saudara sudah melayani Tuhan berdua lebat, saudaraku, panjang umur saudara akan sampai ke sorga kalau Yesus belum datang. Lalu pada waktu itu buku kehidupan akan dibuka, saudaraku, dan nama saudara ada di sana. Oh, pada waktu itu alangkah senangnya pintu sorga terbuka bagi saudara dalam masuk ke sorga, berjumpa dengan ribuan jutaan orang-orang saleh Tuhan dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan di sana kita selama-lamanya, saudaraku, berkat keselamatan yang daripada Tuhan, saudara. Dan itu tidak ditentukan oleh kebaikan kita, tidak ditentukan oleh kejujuran kita, saudara, tidak ditentukan oleh sumbangan kita ke gereja, saudara, tapi ditentukan apakah Yesus ada dalam hati kita apa tidak. Apakah kita sudah memiliki Yesus dalam hati kita apa tidak. Apakah kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita apa tidak. Firman Tuhan berkata, berapa banyak orang yang menerima Yesus, kepada yang diberi hak menjadi anak-anak Allah. Banyak orang yang ke gereja hanya sekedar sebagai anggota gereja saja, mengikuti upacara gereja, saudaraku. Tapi mereka tidak pernah mengalami, saudaraku, kelahiran baru, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tidak pernah mengalami keampunan dosa yang sejati, saudaraku, tidak pernah mengalami keselamatan. Orang baik demikian, saudaraku, akan mendapati namanya tidak tertulis untuk kehidupan, dan mereka akan dicampakkan dalam neraka selama-lamanya, saudaraku. Disitulah tangisan dan kertak gigi. Saya harap tidak seorang pun di antara kita masuk ke neraka karena saudara sudah hadir pada tempat ini, di mana Injil diberitakan tiap-tiap kali kita kebaktian, saudaraku. Akan ada gangguan-gangguan sebelum saudara sampai ke seberang sana, tetapi itu bisa saudara pakai untuk melatih iman saudara untuk jangan takut dan bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara itu yang terkasih dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata lagi dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Bukan kitab saudara, sini dikatakan jangan khawatir karena apa yang kau makan, jangan khawatir apa yang kau pakai. Kemudian dikatakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Saudaraku, jangan karena makanan karena tidak kebaktian pada hari Minggu. Jangan karena mencari uang karena tidak kebaktian pada hari Minggu, saudaraku. Jangan, saudaraku, karena, saudaraku, mengurus pakaian, saudaraku, mengurus materi dunia ini, saudara, tidak kebaktian pada hari Minggu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu, ditambahkan padamu, ditambahkan padamu. Mari sama-sama kita membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Agar tapi Bapamu yang sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai di situ. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai. Jangan kamu khawatir, Tuhan berkata. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, tidak pernah menabur benih, tidak pernah punya bekal, tiap hari makan para kenyang. Dan lihatlah bunga bakung di padang, dihiasi Tuhan lebih daripada Salomo dengan segala kekayaannya. Kalau Tuhan begitu memelihara bunga bakung, begitu memelihara burung pipit, saudaraku, mengapa kamu khawatir akan makanan? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Mengapa kamu khawatir akan masa depanmu? Mengapa Tuhan berkata, bukankah kamu lebih berharga? Adakah saudara lebih berharga daripada burung pipit? Pasti. Adakah saudara lebih berharga daripada bunga bakung? Pasti kita lebih berharga, saudaraku. Karena kita ciptaan Tuhan, saudaraku, yang paling tinggi, saudaraku.
Setelah Tuhan menciptakan seisi dunia ini dan segala isinya, lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Tuhan, mulia di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita tetap mulia. Dosa itu menghilangkan kemuliaan Tuhan dari kita. Ini supaya Tuhan memberikan kembali Roh Kudus kepada kita. Baik kita telah kembali jadi terang Tuhan dalam dunia ini, lain daripada dunia ini. Lain daripada dunia ini. Dunia, firman Tuhan tadi berkata, semua itu dicari oleh orang dunia ini. Kepada kamu anak-anakku, Tuhan berkata, jangan demikian. Kepada kamu anak-anakku, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Itu kepada kita, dahulukan Tuhan dalam hidup kita, dahulukan kebaktian dalam hidup kita, dahulukan pelayanan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dahulukan memberi buah kepada Tuhan dalam hidup kita, dahulukan mengunjungi jiwa-jiwa, dahulukan melayani jiwa-jiwa, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Maka sebenarnya bertambah banyak dalam melayani, bertambah banyak tambahkan Tuhan kepada saudara. Janji Tuhan, dari dahulu kerajaan Allah dan kemenangannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu, ditambahkan padamu. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya domba itu beroleh hidup, hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang biasa-biasa, saudaraku, tidak. Bukan hidup yang sama seperti dunia ini, yang khawatir, saudaraku, tidak. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Kalau Tuhan sudah membuka jalan berkat, jangan katakan, jangan khawatir lagi, jangan takut. Pegang terus janji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan yang berjanji, saudaraku, tidak pernah bohong, saudaraku. Dia pasti mengenapi janjinya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tetapi saudaraku, kerap kali murid-murid takut. Seorang hamba Tuhan berkata dalam Alkitab, ada tertulis 360 kali perkataan jangan takut. Begitulah Tuhan tidak sukanya manusia ini takut. Begitu banyak yang tertulis jangan takut, artinya sama artinya dengan itu. Tiap-tiap hari jangan takut, saudaraku, tiap-tiap hari jangan takut. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Petrus yang sudah mengalami kuasa Tuhan pernah juga merasa takut, saudaraku. Bahkan beberapa kali, saya bacakan sedikit di sini, saudaraku, dia sudah mengalami kuasa Tuhan, tapi takut juga, saudaraku. Pelajaran kepada kita supaya jangan takut, karena Petrus juga ditengking oleh Tuhan Yesus. Ada murid-murid juga ditengking Tuhan Yesus. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saya bacakan pada saudara Matius 14 ayat 25 sampai 33. Matius 14 ayat 25 sampai 33. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat bahwa dia berjalan di atas air, maka mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apa bilang kau itu? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tadi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Luar biasa. Di sini juga para murid-murid ditimpa badai, tetapi kemudian Yesus berjalan di atas air. Jangan lupa, saudaraku, Yesus selama dia melayani di dunia ini, saudaraku, dia dalam keadaan manusia. Dia meninggalkan kemuliaannya di sorga. Mengapa dia bisa berjalan di atas air? Karunia mengadakan mujizat berlaku. Saudaraku, berlaku atasnya. Saudaraku, Tuhan hanya melayani setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun kepadanya, dan Roh Kudus mengurapi dia. Dia melayani dengan kuasa dan tanda ajaib yang luar biasa. Dan Roh Kudus yang memenuhkan Yesus adalah Roh Kudus yang memenuhkan saya. Adalah Roh Kudus yang memenuhkan saudara juga. Adalah Roh Kudus yang bekerja pada akhir zaman ini untuk membangunkan tubuh Kristus ini menjadi pengantin yang sejati buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pekerjaan Roh Kudus pada akhir zaman. Nah, Yesus berjalan di atas air, saudara. Murid-murid ketakutan lagi. Itu hantu, dia katakan. Murid-murid selalu mereka-reka yang jelek. Sebagai orang Kristen, jangan mereka-reka yang jelek. Jangan berpikir yang buruk pasti jadi. Dalam pikirkan yang baik pasti jadi.
Misalnya seorang ibu sekarang dia tidak melihat anaknya, oh dia berkata anakku sudah diculik, anakku sudah sesat, lain sebagainya. Saudara, anakku sudah ditabrak mobil, dan lain sebagainya. Dipikirkannya, saudaraku yang jelek. Padahal pagi-pagi dia sudah berdoa, Tuhan lindungi anakku Tuhan, bungkus dengan darah Yesus. Tidak ada si jahat bisa menjamah dia. Roh celaka pergi dalam nama Yesus, roh penyakit pergi dalam nama Yesus. Sudahnya dia berdoa. Mana percaya saudara kepada doa saudara? Kenapa kau bimbang? Tuhan berkata. Kenapa kau bimbang? Nah saudara, Tuhan tidak suka kita takut. Tuhan suka kalau kita percaya. Kalau kita tidak takut, saudara, percaya penuh kepada-Nya. Sekali lagi Tuhan berkata kepada murid-murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Masa kamu tidak kenal kepada itu, saudara, menjadi berani. Kalau betul engkau itu Tuhan suruh aku darah berjalan air. Dan berkata, mari, haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak marah. Petrus meminta mujizat Tuhan, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak berkata nanti Petrus sudah kau sempurna dulu imanmu, sempurna kesucianmu, baru kau boleh berjalan dan setelah tidak. Kalau engkau percaya, mari. Sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Petrus beriman, dan Petrus turun dari air, turun ke air, lalu berjalan di atas air. Alangkah indahnya Petrus berjalan di atas air. Seharusnya dia bersukacita dan bersorak-sorai dan berkata, haleluya Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada aku berjalan di atas air. Haleluya, haleluya, melompat-lompat di atas air. Pasti bisa, saudara. Tapi kemudian dia bimbang pikirannya, penglihatan matanya. Karena firman Tuhan berkata, ketika dilihatnya gelombang dan dirasanya angin, takut, lagi-lagi takut. Lalu dia mulai tenggelam. Dari sini kita belajar, takut menutup kuasa Tuhan. Takut, saudaraku, membunuh iman. Kalau datang takut, iman pun keluar. Oleh sebab itu berkali-kali Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Dan takut ini, saudaraku, yang lebih parah lagi, saudaraku, mengundang kuasa setan. Kita takut kuasa setan datang. Oleh sebab itu jangan takut. Nah, dalam perjanjian lama juga banyak perkataan jangan takut. Saya bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firman Tuhan, ya dan amin. Heran juga, masa itu masa kelaparan. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, pergilah engkau pada janda di Sarfat, dia akan memberi engkau makan. Mengapa Tuhan mengirimkannya kepada janda di Sarfat yang miskin, bahkan miskin sekali, hanya tinggal 1 potong roti saja miliknya. Dia dengan anaknya mencari kayu api, lalu dia buat potong roti dari sedikit tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Hasilnya potong roti, lalu dia makan dan kanya akan mati, dia katakan. Sama seperti Elia berkata, jangan takut, haleluya, jangan takut permulaan berkata, jangan takut, buatlah lebih dahulu roti itu dan berikanlah kepadaku. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis, tidak bisa habis, tidak bisa kurang, dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis, tidak akan berkurang. Ternyata itu sama sekali tidak masuk di akal. Saudara, sekali itu uang minyak habis lagi, sekali diambil tepung dari tempayan habis lagi, tidak masuk di akal. Saudara, mengapa Tuhan mengirimkannya kepada orang miskin tersebut? Saudara, pertama, karena Tuhan sendiri mau memberkati janda di Sarfat itu. Tuhan kasihan kepada janda di Sarfat itu. Firman Tuhan berkata, dialah bapa kepada janda-janda. Tetapi supaya janda itu bisa ditolong Tuhan, supaya janda itu bisa keberkatan, supaya janda itu bisa mengalami mujizat Tuhan, janda itu harus percaya kepada firman Tuhan.
dengan memberikan korbannya kepada Tuhan, lalu terbuka jalan kepada Tuhan untuk memberkati janda itu. Tinggal jalan Tuhan. Tuhan bisa mengiring, saudaraku, yang Elia kepada orang kaya, saudaraku. Saudara, tapi janda itu akan mati. Kalau saudara janda itu tidak percaya kepada firman Tuhan, dia lebih percaya kepada akalnya. Dan dia berkata, ini zaman kelaparan, banyak orang menipu. Berpura-pura sebagai nabi, memakai firman Tuhan supaya dapat makanan. Ini tipuan ini anakku, jangan kita kasih dia makan. Mari kita buat roti kita makan dan kita mati. Maka janda itu akan mati, tapi Elia tidak akan mati. Karena dia hamba Tuhan, Tuhan akan buka jalan lain kepadanya. Syukurlah janda ini percaya. Lalu mujizat Tuhan berlangsung. Saudara tanya saya bagaimana jalannya, makanya tepung dalam tempayan tidak habis-habis, saya nggak tahu. Bagaimana caranya dia berkembang biak, saudara nggak tahu saya itu. Bagaimana jalannya minyak tidak habis-habis dipakai tiap hari, saya nggak tahu. Tetapi itu memang jadi, sampai hujan turun. Janda itu anaknya dan Elia makan tiap-tiap hari, orang lain mati kelaparan. Nah, firman Tuhan berkata, seperti yang firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Firman Tuhan mesti genap. Jangan takut menggenapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jangan takut. Kenapa takut memberikan 1/10? Hanya 1/10. Janda ini memberikan 100%. Memberikan seluruh hidupnya. Karena kalau dia kasih itu, kalau sekiranya Elia penipu, matilah dia. Saudara, tapi dia percayakan janji Tuhan. Maka dia berikan, ini dia Elia, genap firman Tuhan kepadaku. Tepung dalam tempayan tidak habis-habis, minyak dalam buri-buri tidak habis-habis. Mari genap seperti itu. Allah kita Allah yang ajaib, namanya ajaib, perbuatannya ajaib, berkatnya ajaib, cara kerjanya ajaib. Biarlah kita percaya ajaib Tuhan. Dan biarlah saudara mengalami ajaib Tuhan. Karena di dalam sidang ini di mana firman Tuhan telah yang begitu hidup ditaburkan kepada saudara. Sayang kalau saudara tidak mengalami mujizat Tuhan. Kita adalah umat yang berkemenangan. Tadi saudara nyanyikan, kita adalah umat pemenang. Anak Allah, hei anak Allah, hei, 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 hei. Begitu sukacitanya saat saya jadi anak Allah, amin. Ya, sukacita. Ya anak Allah, luar biasa. Wah, puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Nah itu perjanjian lama, saudaraku. Saudara, dalam Mazmur 23:4, saudaraku, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah ketelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, pengakuan Daud menggembarkan Tuhan. Tidak heran hidup Daud penuh dengan nyanyian. Tidak heran hidup Daud penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kemenangan hidup Daud. Aku gak takut, Daud berkata gak takut. Sebab engkau besertaku. Apa gunanya aku takut? Engkau beserta, gak ada guna. Siapa yang lebih besar daripada engkau? Dalam Mazmur 27 ayat 1-3, Daud kembali mengakui kebesaran Tuhan. Dan siapa di dalam Tuhan? Mazmur 27 ayat 1-3 saya bacakan kepada saudara. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Siapa yang membuat aku takut? Goliat tidak. Singa tidak. Beruang tidak. Hai Daud, apakah kau belum pernah dengar ada orang dimakan singa? Pernah dengar orang makan singa. Dibunuh beruang, pernah dengar enggak? Pernah. Banyak. Mengapa kau tidak takut? Tuhan besertaku. Tuhan dalamku, Tuhan menyertai aku. Saudara lihat apa tindakannya setelah waktu dia melihat bangsa Israel gemetar menghadapi Goliat. Heran dah, bangsa pilihan Tuhan gemetar. Bukankah ada Tuhan di tengah-tengah kami? Mengapa takut pada Goliat sebiji itu? Kalau badannya begitu besar, apakah dia lebih besar daripada Tuhan? Lebih besarkah dia daripada kuasa Tuhan? Aku akan pergi melawan dia. Kasih tahu sama Raja Saul. Kedengaran pada Raja Saul memanggil. Hah? Mau melawan Goliat?
Goliat itu besar daripada kau. Goliat adalah serdadu, latihan dari kecil, latihan perang. Kau hanya gembala. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Ada juga saudara orang Kristen membesarkan musuh. Membesarkan musuh sama seperti Saul. Hebat itu musuh itu, dia katakan. Hebat itu Goliat itu. Gak bisa dikalahkan. Gak bisa dikalahkan itu penyakit itu. Gak bisa hidupmu tidak akan berubah lagi. Gak bisa lagi berubah. Gak bisa lagi berubah. Aku akan miskin selamanya, miskin selamanya. Aku akan lemah selamanya, lemah, lemah. Hebat kali Goliat, hebat. Tapi Daud berkata, Tuhan besertaku. Tuhan yang besertaku membunuh singa beruang, maka dia akan membunuh Goliat. Goliat, engkau datang kepada aku dengan lembing, dengan pedang. Tapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan orang Israel yang kau ujak itu. Maka dia akan membunuh engkau, dia katakan. Dan saudara tahu ceritanya, Daud menang. Jadi seperti apa yang dikatakan Daud. Daud tidak takut. Amin saudara. Haleluya. Saya bacakan Mazmur 27 ayat 1-3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Pada siapa aku harus takut? Banyak aku cari, tapi gak pernah aku takut. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara punya darah sebagai benteng, saudara. Amin. Apakah saudara masih gemetar kepada dukun? Apakah saudara masih gemetar kepada dukun? Kepada begu-begu? Kepada datu-datu? Tidak. Kepada ibu-ibu gelap? Kepada mantra-mantra takut? Kepada tabas-tabas takut? Tahu saudara tabas-tabas? Mantra-mantra. Ya? Takut. Akan dia saudaraku bertabas-tabas itu saudara. Komat kali saudara. Tak ada kuasa sama kita. Gak ada urusan saya dengan dia saudara. Berapa banyak pun dia komat kami, komat kini saudaraku. Tuhan beserta kita, kita lebih daripada pemenang. Amin. Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Kita berkata, darah Yesus benteng hidupku. Amin. Ya. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Penjahat-penjahat lawanku. Sekarang kita berperang bukan melawan daging darah, berarti. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. Setan iblis di udara itulah musuh kita, betul? Ya, mereka akan tergelincir dan jatuh, berarti. Puji Tuhan, berarti. Ya, dia roh-roh, berarti. Terbang sana kemari, tergelincir dia, jatuh, pam. Amin. Lalu dia terkilir, berarti. 3 hari dia tengok di bintang. Haleluya Tuhan. Luar biasa. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Daud berkata, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Yesus tanduk selamatku. Aku percaya akan Yesus sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Beri tepuk tangan, haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan. Semua saudara sudah bebas dari ketakutan, bebas dari khawatir, semua sudah percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Saya bacakan 2 ayat lagi supaya semua jangan ada lagi dihinggapi takut atau khawatir atau bimbang. Dan 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan disuruh Tuhan mengasihi. Kalau saudara mengasihi, berjalan dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Sebab ketakutan mengandung apa? Kalian. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Hati-hati. Jangan pelihara takut, jangan pelihara khawatir. Datang hukuman. Mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Nah. Contohnya saudaraku, Ayub sudah diberkati Tuhan. Anaknya cantik-cantik, saudaraku. Ternaknya diberkati Tuhan. Ribuan kambing domba, ribuan unta, saudaraku. Ribuan lembu sapi. Luar biasa. Tapi takut, cemas suami. Nanti pada suatu hari matilah anak tersebut. Satu hari nanti lepas dia semua harta ini, semua lepas. Hilangnya ini daripada aku takut. Takut. Dan Ayub 3:25 berkata, apa hasilnya takut itu? Takut itu mengandung hukuman, mengundang setan, membunuh iman. Apa yang terjadi? Ayub 3:25 saya baca. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Sudah lama dia takutkan. Takut anaknya mati, datanglah sama dia. Cemas dia, hartanya hilang semua. Jadi sama dia. Itulah mendatang. Datang dia. Oleh sebab itu, jangan mau takut, jangan mau cemas, jangan mau khawatir, saudaraku. Nah, saudaraku, lalu percaya kepada Tuhan. Jadi walaupun Ayub sudah diberkati Tuhan, dia tetap dalam ketakutan. Harusnya dia bersorak-sorai. Haleluya, Engkau memberkati aku Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Ini semua jadi karena berkat-Mu Tuhan. Dan Engkau sebagai pagar keliling membutuhkan darah Yesus. Jahat mana tidak bisa menjamah aku. Maka si jahat tidak bisa menjamah. Ayub. Nah, jadi iman mengundang kuasa Tuhan. Takut mengundang kuasa setan. Iman melihat kemenangan. Iman melihat kehidupan. Takut melihat kekalahan. Takut melihat kematian. Takut melihat kehancuran. Takut melihat yang jelek. Sama sebagaimana imanmu, positif atau negatif, jadi padamu. Oleh sebab itu jangan punya iman yang negatif. Amin. Haleluya. Semua sudah menang. Bebas dari ketakutan. Semua sudah sembuh. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, jangan lihat celaka, lihat berkat. Amin, saudaraku. Berkat berkelimpahan Tuhan bilang berhasil, Tuhan bilang berhasil. Satu contoh lagi dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 16. Keluaran 14 ayat 9 sampai 16. Keluaran 14 ayat 9 sampai 16. Apa? Mari kita baca bersama-sama. Adapun, sekali lagi mari sama-sama. Adapun orang Mesir, Galakuta, sekali lagi. Sudah apa semua? Mari kita baca ayat 9 sampai 16, Keluaran 14. Adapun orang Mesir, Galakuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat.
Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Saudaraku, bangsa Israel sudah hanya keluar dari tanah Kanaan, sudah hanya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di muka mereka terbentang laut Kulsum. Pada waktu mereka menoleh ke belakang, kelihatanlah bangsa Mesir dengan segala kereta kudanya, serdadunya, pedang tombaknya, semua lengkap mengejar saudaraku orang Israel. Orang Israel sangat ketakutan, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab mereka. Apa? Karena mereka sangat ketakutan. Tuhan, mati kami sekali ini, Tuhan, binasa kami dan anak-anak kami dibunuh sama semua orang Mesir, Tuhan. Tidak ada harapan bagi kami sama sekali, Tuhan. Engkau lihatlah Tuhan di muka laut Kulsum, di belakang tentara Mesir, kemana kami mau lari, Tuhan? Oh, putus harap kami untuk hidup, Tuhan. Apakah karena kurang-kurang di Mesir, makanya kami mati di sini, Tuhan? Mati kami sekali ini, mati kami, binasa kami. Doa yang demikian tidak akan dijawab. Doa yang kalah, perkataannya takut, perkataannya panik. Kalau saudara mau berdoa dengan ucapan yang menang. Amin. Haleluya Tuhan. Walau laut Kulsum di depan, orang Mesir di belakang lengkap dengan senjatanya, dan kami tidak biasa berperang, tapi Engkau Tuhan berperang bagi kami, maka kami akan menang. Mereka berkata demikian, mereka pasti menang. Tidak perlu ketakutan. Nah saudara, lalu mereka berkata pula kepada Musa dengan kasarnya, apakah karena kurang kuburan di Mesir, makanya kau bawa kami kemari? Bukankah dahulu sudah kami katakan, biarkan kami jadi hampa di sini, biar kami mati di sini dengan anak-anak kami. Mengapa kau bawa kami keluar? Saudaraku, Musa berkata, jangan takut, takutmu tidak akan menambah umurmu. Lalu Matius berkata, siapakah di antara kamu karena khawatirnya bisa menambah umurnya sekasta, semenit, atau sejam? Karena khawatir tambah umur, khawatir memperpendek umur, takut memperpendek umur, stres memperpendek umur, frustrasi memperpendek umur. Banyak orang di rumah sakit jiwa karena takut. Banyak orang sakit di rumah sakit karena mulanya takut, khawatir sekarang sakit di rumah sakit. Memperpendek umur itu semua. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut, Musa berkata. Berdiri tegap. Jangan kamu gitu. Bungkuk-bungkuk ketentuan dia katakan. Berguling-guling ketentuan dia itu. Berdiri tegap. Lihat keserang mata yang daripada Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak kamu lihat lagi selama-lamanya, biar kamu tahu kuasa Tuhan. Musa melihat kemenangan. Musa tidak melihat orang Israel binasa. Musa melihat Mesir yang binasa. Karena mereka disertai Tuhan. Nah, itu iman. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Apakah kita melihat kemenangan? Apakah kita melihat umur panjang? Apakah kita melihat cicit kita, cocok kita? Habis cicit apa? Nah, saudara, suatu Tuhan berkata, keturunan yang ketiga dan keturunan keempat. Saudara, Abraham melihatnya, Tuhan. Luar biasa Tuhan. Sama sebagaimana imanmu jari padamu, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian Musa, saudaraku, lambat bertindak. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kau tunggu apa lagi, Musa? Angkat tongkatmu. Tongkat yang kuberikan kepadamu, angkat. Bukankah tongkat itu dahulu kau pukulkan ke sungai Nil, lalu sungai Nil berubah jadi darah? Bukankah itu mujizat yang luar biasa? Mujizat yang luar biasa apa tidak, saudara? Luar biasa. Air jadi darah. Nggak perlu kalau mau transfusi waktu itu nggak soal lagi cari darah. Ambil aja dari sungai Nil, saudara. Transfusi. Masa dua ember telah lebih bengkak dalam kemudian. Sekarang payah cari darah. Terjadi darah semua. Terbiasa itu. Hanya dipukul dengan tongkat. Musa, tongkat itu belum kehilangan kuasanya, Musa. Tongkat itu masih berkuasa. Pukul laut Kulsum, maka laut Kulsum akan terbelah dan berjalan dalam kekeringan. Musa mengangkat tongkatnya dan dia pukul dalam nama Yesus. Terbelah. Luar biasa. Bangsa Israel berjalan
dalam kekeringan.